Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti sobat ketahui, saya baru aja beli satu motor bekas, satu motor lama, yaitu CBR 150L model year 2013 livery Repsol Edition. Pertanyaannya, kenapa saya beli motor ini gitu deh? Apa alasannya? Silahkan cek video berikut ini yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi ini nih ya, Honda CBR 150R model year 2013 dengan livery Repsol Honda. Ini tuh jujur aja saya beli dengan harga 13 juta rupiah dengan kilometer yang mendekati 20.000 kilometer, which is kalau menurut saya cukup worthy ya untuk motor dengan umur sekitar 7 sampai 6 tahun. Ya, basically bentuknya kayak gini. Dan kalau menurut saya sih memang kelihatan sih dengan kilometer yang masih 20.000 kilometer, terlihat warna-warnanya juga masih belum pada pudar gitu ya, warna orange dari khas Repsol Honda gitu ya. Dan untuk sobat ketahui, livery Repsol Honda ini adalah livery Repsol Honda terakhir ya, yang menggunakan livery dengan tulisan Repsol yang agak sedikit berbeda kemiringannya ya. Jadi kalau kemiringannya itu yang di depannya itu biasanya, kalau di sini tuh di bagian depan ini Repsol ini rada di bawah gitu ya, sedangkan L-nya di atas. Sementara kalau Repsol yang baru kan tulisannya R-nya lebih di atas dengan L di bawah kayak gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan livery ini tuh dipakai terakhir di Honda RC21 3V 2012. Waktu itu masih Casey Stoner dan Dani Pedrosa ya kalau nggak salah kayak gitu. Dan kalau menurut saya sih memang livery itu cukup keren, mentereng gitu lah. Boleh dibilang kalau menurut saya ini mungkin merupakan salah satu livery terbaik dari Repsol Honda kayak gitu. Pertanyaannya lah, ngapain saya beli ginian gitu ya? Ini kan motor 2013. Basically ini tuh sebenarnya motor idaman sih, boleh dibilang seperti itu. Jadi waktu dulu Astra Honda Motor tuh merilis, kebetulan saya juga waktu itu hadir di perilisannya dan juga sempat ngetes test ride motor ini juga. Waktu itu test ride-nya di mana ya, di Sentul Kecil kalau nggak salah ya. Waktu itu udah pengen banget beli ini, cuman memang secara umum waktu itu memang harganya cukup tinggi gitu ya, 40 juta rupiah waktu itu, 40 jutaan, saya lupa lagi berapa gitu ya. Sementara 150 cc saya mikirnya cc-nya kecil tapi harganya segitu gitu, hampir mendekati 50 juta segitu. Dan akhirnya saya nunggu, akhirnya baru tahun 2020 akhir. Jadi pada dasarnya saya beli motor ini tuh 2020 akhir dengan harga 13 juta rupiah. Nah, motor ini tuh adalah boleh dibilang tuh salah satu motor dengan boleh dibilang menggunakan mesin yang sedikit berbeda. Sedikit atau banyak ya? Boleh dibilang banyak, boleh dibilang sedikit sih. Karena kalau dilihat dari mesin ya, motor yang didatangkan CBU dari Thailand ini memang memiliki platform yang berbeda bila dari mesin. Gitu teman-teman sekalian ya, dari mesinnya. Mesinnya sih masih DOHC gitu ya. Masih DOHC berpendingin cairan gitu ya, berpendingin cairan tuh. Kiproknya gede banget. Kiprok airnya gede banget. Namun platformnya itu dia itu ukuran bor stroke-nya itu gedean bor. Bornya itu sekitar 63, 40-an nah stroke-nya gitu. Jadi stroke-nya kecil banget, bornya gede gitu lah. Dan boleh dibilang ini adalah salah satu varian CBR 150R dengan engine yang overbore kayak gitu ya. Sini tulisannya 149 cc dengan kode KPP1 gitu ya. Jadi memang jenis ini memang dibilang KPP1 yang dihadirkan CBU dari Thailand. Jadi ini buatan Thailand full gitu loh. Nah, selain itu yang juga membuat saya tertarik memiliki motor ini adalah sasisnya teman-teman sekalian. Sasisnya ini boleh bilang kita tuh kenalnya sebagai sasis twin spar gitu ya, perimeter frame gitu ya. Ini tuh terbuat dari besi gitu ya, yang dibuat kayak spar ya gitu, twin spar ya namanya. Jadi ada spar kanan dan kiri dua. Kenapa disebut dengan kembar? Lalu itu frame-nya tuh perimeter, bentuknya kayak begini. Jadi kayak ada kanan dan kiri. Dan kalau di Yamaha mereka bilangnya atau mempatenkan dengan nama Delta Box.
Ya, ini adalah keadaan pada saat saya beli gitu ya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Ya nggak terlalu mulus karena memang pemakaian udah sekitar 7 tahun, 6 tahun kayak begini. Dan ini masih belum saya balikin. Jadi dia belum standar banget, jadi dia agak diturunin soknya gitu ya. Turunin apa naikin namanya ya. Jadi kayak gitu sehingga dia lebih nukik ke bawah. Pada dasarnya nggak kurang standar bila dibandingkan dengan saat ini. Panel-panelnya juga masih panel-panel zaman dulunya Honda nih, termasuk starternya juga masih kayak begini. Kalau kita lihat ya, kilometernya sekarang sudah mencapai, oh ini trip meter ya, sorry saya lihat dulu, 19.525 km. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian, 19.000. Jadi bentuknya kayak gini, VFR banget gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting memang ini artinya memang merupakan salah satu motor yang benar-benar saya idamkan dari dulu gitu ya. Jadi akhirnya baru kesampaian juga nih, akhirnya punya CBR Repsol yang kayak begini, terutama ya dengan liverynya seperti ini, mengingatkan kepada era-era kejayaan Casey Stoner gitu ya. Ini lengkap banget, saya belinya dalam bentuk yang benar-benar standar karena saya tuh memang pencinta motor yang modelnya standar. Sampai mufflernya yang midship muffler kayak begini juga masih standar banget. Cakramnya juga udah agak-agak kepake tapi masih standar, ngisin semua. Saya hanya tinggal pasangin ini aja nih buat standar pedok. Dan ada juga yang saya hadirkan adalah langsung ganti ban, karena waktu saya beli ini bannya itu menggunakan ban yang standar pada saat 2013 dibeli gitu teman-teman sekalian. Buat sekitar 7 tahun ini bannya umurnya gitu ya. Dan kalau menurut saya ban dengan umur sekitar 7 tahun tuh, walaupun waktu itu kembangannya masih tebel-tebel, namun saya nggak begitu percaya lagi dengan kompon atau kekerasan dari karetnya. Oke, dan untuk penggantinya saya juga nggak sembarangan. Akhirnya saya pilih motor yang boleh dibilang secara umum value-nya terbaik untuk motor 150 cc, yaitu Pirelli Diablo Rosso Sport. Wah, Pirelli Diablo Rosso Sport depan dan belakang. Di belakang saya pakai ukuran yang juga tidak diubah dari ukuran standar OEM-nya, yaitu 130 70 17. Saya minta kepada Pirelli Indonesia untuk provide saya ukurannya jangan ditambahin, karena saya ingin merasakan efisiensi dari power yang dihasilkan dari motor ini tuh bener-bener efisiensi yang standarnya. Kalau kita naikin jadi 140 atau jadi 150, iya sih keren banget sih, kelihatan dari depan gede gitu ya. Tapi pasti lebih berat, dan ini akan mengorbankan namanya performa. Nah jadi seperti itu. Standar banget teman-teman sekalian lampu-lampunya. Jadi waktu pada saat beli ini lampunya diganti lampu LED, dan tapi penjualnya pemilik sebelumnya itu tetap memberikan lampu sen standar. Saya pasang lampu standarnya di sini, dan jadilah kayak begini teman-teman sekalian. Nah dari depan kita lihat tebengnya juga masih Repsol. Ini agak susah, kenapa? Karena kalau nanti saya beli replacement dari windshield, ini mesti beli giniannya juga nih, stiker Repsol. Ini agak susah juga. Penjualnya mengganti kaca spion menggunakan kaca spion K45 yang udah lokal gitu ya, yang memang masih lebih sporty. Namun saya masih dikasih sih kaca spion yang standar ya, kapan-kapan saya ganti lagi ke sana. Teman-teman bisa lihat di sini lampu sennya pun saya akhirnya pasang kembali. Ini awalnya dikasih kayak lampu sen yang nempel kayak gitu. Saya paling nggak suka kayak gitu yang nempel LED gitu di sini. Saya pengennya safety, semua orang bisa ngelihat kalau saya mau belok. Jadi mau nggak mau saya pasang lampu sen standar, walaupun memang secara umum ukurannya jadi keluar offside banyak banget ini, hampir berapa ya, 15 cm, tapi nggak apa-apa deh demi safety. Nah kita bisa lihat juga roda depannya velgnya standar, karena ini menurut saya the best ya. Terus habis itu ini agak susah juga nih, saya beli ini mungkin sudah agak tipis gitu ya, mungkin udah terkikis sekitar 1 atau 2 mm cakramnya. Saya pengen beli, teman, agak susah banget ini nyari cakram kayak gini. Mungkin bisa dipakai CBR yang baru ya, tapi saya belum nyobain walaupun tanpa yang item-item ini gitu. Nanti kita akan cobain teman-teman sekalian. Ini masih standar banget. Sementara bannya kembali saya pakai Diablo Rosso Sport ukuran berapa ya ini,
ukuran juga standar 180/17, standar banget. Ini masih banyak apa namanya bulu-bulunya gitu ya, karena ini memang keren banget. Dan ban ini saya udah coba perjalanan yang pit ya, kayak misalkan dari Depok, dari Cibinong ke Bogor, dan memang nempel, udah cukup nempel. Walaupun tidak senempel Diablo Rosso Corsa 2, tapi Diablo Rosso Sport ini keren deh. Walaupun masih bias ya, belum yang versi sesudahnya kayak gitu. Rem juga semua masih standar banget teman-teman sekalian. Ini asli standar abis gitu ya. Gitu. Tadi kaca spionnya saya udah bilang, kaca spionnya udah saya ganti, sementara di bagian belakang saya tempelin kayak ginian nih. Ini untuk bawa barang. Ya, kita pakai Volero aja di belakang. Dan penampakannya sih cukup, kalau teman-teman bisa lihat, cukup apa namanya proporsional kalau menurut saya ya, Repsol Honda yang CBR 150R ini, dan saya cukup suka melihatnya. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian. Pertanyaannya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kenapa saya beli motor ini gitu ya. Kenapa saya beli CBR 150R model 2013. Macam-macam sih, karena dia CBU udah pasti. CBU secara psikologis kesannya keren gitu ya, CBU gitu, buatan luar negeri gitu. Terus habis itu karena mesinnya overbore ya, karena mesinnya overbore, saya lebih suka motorsport mesinnya lebih ke overbore. Walaupun saya bukan artinya saya nggak suka mesin-mesin overstroke atau mesin yang mendekati square, tapi overbore bagi saya motor fairing adalah jiwanya, motor fairing adalah overbore. Jadi seperti itu. Walaupun memang untuk motor ini beberapa masih kurang sporty, kayak misalnya stangnya masih tinggi. Cuman saya akan pertahankan apa adanya. Hal-hal lain yang saya suka adalah karena Repsol Hondanya sendiri yang kayak begini. Ini adalah Repsol Honda versi terakhir. Saya nggak kurang begitu suka livery Repsol Honda setelah ini 2014 sampai 2020, mungkin 2021 kalau nggak banyak berubah, saya nggak gitu suka. Saya suka terakhir tuh yang ini Repsol. Jadi seperti itu. Dan frame-nya, perimeter frame, twin spar frame ini the best kalau menurut saya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, walaupun memang suspensinya kurang begitu oke, suspensi depan masih teleskopik, kecil diameternya, terus suspensi belakang juga secara umum masih yang apa namanya monoshock biasa gitu ya, jadi belum ada linknya. Secara umum monoshock ini tidak lebih baik bila dibandingkan dengan CBR yang lokal. Jadi CBR lokal bahkan lebih baik sih kalau menurut saya ya, dibandingkan dengan CBR yang CBU ini, kalau untuk urusan shock atau suspensi belakang yang sudah link. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, review kenapa saya pilih CBR 150R Repsol Edition 2013. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.